La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita sangat bersyukur kepada Allah atas nikmat ingkang kita tampi. Sebagaimana biasa mengingatkan, setiap nikmat itu akan ditanyai tentang peruntukannya. Maka sejak dari awal kita minta kepada Allah, mudah-mudahan berkah dari titipan nikmat ini dilanjutkan dengan hidayah taufik, sehingga setiap nikmat bisa kita konversi menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah kesehatan kita harus menjadikan kita tegak dalam beribadah. Adalah kendaraan kita di dunia seharusnya menjadi kendaraan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa rumah yang kita tinggali juga nikmat dari Allah yang pada saatnya nanti akan ditanyakan tentang bagaimana kita memperlakukan rumah kita, apakah untuk ibadah ataukah untuk yang selainnya. Demikian juga anak-anak kita juga adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang semestinya kita rawat sebaik mungkin. Kita doakan tidak putus-putus, mudah-mudahan menjadi generasi yang soleh solehah, sehingga pada saatnya kita meninggal, insya Allah kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan doa-doa yang mereka kirimkan. Cepat atau lambat kita akan sampai pada titik itu, maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung dengan bisa memanfaatkan waktu dan seluruh fasilitas dari Allah untuk beribadah kepadanya, insya Allah. Ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Kalau kita lanjutkan ayat yang di Quran surah Az-Zariyat, surah ke-51 ayat 26 itu kalimat berikutnya, Allah tuh nggak minta makan sama kita, Bapak Ibu. Allah nggak minta makan sama kita, justru Allah yang kasih makan kepada kita. Maksudnya apa? Bahwa manusia diciptakan untuk beribadah. Jangan sampai kesibukan dunianya untuk mencari makan, untuk mencari rumah dan lain sebagainya mengakibatkan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah dalam tanda kutip disindiri kita. Saya itu nggak minta makan sama kalian. Cari silakan, tapi jangan sampai terlalu banyak lah yang mengakibatkan engkau lupa kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan pokok manusia nggih. Manusia itu kalau dibangun pagi sehat, punya makanan sampai nanti sore, itu kata para ulama sudah wong sugih, orang diutang. Jadi orang bangun pagi punya makanan sehat, nggak punya hutang, orang kaya itu, orang kaya. Masalah. Makanya disebutkan setelah tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada kuliah buduni, maka kalimat berikutnya adalah tentang saya itu nggak minta makan kepada kalian. Boleh saja cari makan, tapi jangan sampai dalam proses cari makan itu membuat ibadah kepada Allah itu terlalaikan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, kata Allah di ayat berikutnya. Dikatakan sesungguhnya Allah itu yang rezekinya paling banyak, paling kuat, paling pantas memberikan rezeki. Para ulama menyebut di antara cara merayu Allah untuk mendapatkan rezeki pakai ayat itu, katanya. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ini lanjutan dari Quran surah Az-Zariyat ayat 56 dan seterusnya. Dari mulai wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Maka Bapak Ibu semuanya, sekali lagi ingat-ingatlah bahwa fasilitas yang Allah berikan kepada kita adalah agar menjadi kendaraan buat kita. Sebagaimana saya ulang lagi tentang kisahnya Qarun ketika diberitahu oleh Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Jadi dengan titipan nikmat dari Allah, harta sesungguhnya seharusnya menjadi kendaraan untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan, berbuatlah baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau. Ini Bapak Ibu semuanya bekal nih. Kalau yang install ini enak banget nih. Berbuatlah baik karena sesungguhnya Allah itu telah berbuat baik kepada kita. Kita diberi sehat, kita diberi macam-macam lah. Kemudian kita jadi pelit, subhanallah. Allah sudah baik sama kita, maka kita baik kepada makhluknya Allah yang lain. Semoga kita semua yang hadir, jazakallahu khairan, termasuk orang-orang yang diberi kelembutan hati sehingga mudah di dalam menerima seluruh syariat Islam, dan itu memang konsekuensi dari menjadi seorang muslim, yaitu siap diatur dengan aturan-aturan tentu saja yang paling baik, karena sesungguhnya
yang paling tahu tentang kebutuhan yang diciptakan adalah penciptanya. Allah yang menciptakan kita, maka pasti Allah yang paling tahu tentang apa yang paling baik buat kita. Tinggal kita manut saja, tinggal kita manut saja dan mempelajari risalahnya, insya Allah. Baik Bapak Ibu, kita masih melanjutkan di bab syarah rinci rukun iman yang ke-6, yaitu tentang qada dan qadar. Terakhir kita membicarakan tentang mengapa Allah menakdirkan sesuatu yang buruk. Di antara sebab utama terjadinya penyimpangan dalam masalah takdir adalah karena akal yang tidak menerima jika Allah menghendaki dan menciptakan sesuatu yang buruk. Bapak Ibu semuanya, kita akan membahas tentang penyimpangan-penyimpangan dalam hal takdir supaya jenengan nggak menyimpang. Jadi para ulama sudah mengkodifikasi di dunia ini dari berbagai macam pemikiran yang tumbuh di kalangan manusia secara umum, maka nanti akan dikodifikasi ke dalam beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sebenarnya karena keterbatasan pemikiran, kemudian dia menabrak bagian itu. Sebagaimana disampaikan, mata juga punya keterbatasan. Ketika melihat cahaya terlalu terang, maka nggak terlihat, justru bahkan bisa buta. Demikian juga pendengaran dengan desibel yang sangat besar itu juga mengganggu. Makanya sound horeg dilarang karena memang itu udah berlebihan. Saya kemarin waktu hari Sabtu atau Ahad lewat ke jalan tertentu yang lagi ada perayaan menjelang 17-an mungkin itu masing-masing bawa sound yang kayak sound horeg gitu. Saya di dalam mobil aja gitu, nggak kebayang gitu kalau sehari-hari begitu. Maka Bapak Ibu semuanya, saya ingatkan, mumpung saya ingat kemarin di beberapa masjid saya diminta oleh warga perumahan untuk menyampaikan tentang adab bertetangga. Jadi ada masjid, panitia pengajiannya, Ustadz tolong judulnya adab di dalam bertetangga. Saya jadi ingat sound horeg gitu. Saya punya tetangga yang Masya Allah orang rajin ke masjid. Dia salah satu programmernya HSI, punyanya Ustadz Abdullah Roy Hafizullah Ta'ala, itu malah besar tuh niku. Beliau lulusan dari UGM juga, beli rumah dekat saya. Rajin, saya senang banget waktu itu karena jadi ada teman di masjid. Ini rajin banget ke masjid. Tahu-tahu kok Ustadz saya mau pindah rumah. Lah kenapa mau pindah rumah? Jarak 40 meter dari rumah saya itu ada orang yang sering kali, tidak selalu tapi sering kali nyetel sound system itu sampai jam 11:30 malam, sampai ya begitulah suaranya, begitu. Nah kebetulan dia punya anak kecil, istrinya tuh terganggu, gak bisa tidur kadang-kadang sampai jam 1, padahal harus sehat kan, lagi mimpi awal-awal. Akhirnya bertahan paling setengah bulan, sebulan lah, pindah rumah. Subhanallah. Saya bayangkan jarak 40 meter rumah, berarti ada beberapa rumah sebelumnya saja nggak kuat, bagaimana yang tetangganya nempel. Untung orang ini punya uang untuk beli rumah tempat lain. Kalau rumahnya hanya bisa di situ, hanya tinggal di situ, apanya nggak tersiksa sepanjang hidup itu. Makanya Bapak Ibu, betapa pentingnya kita bertoleransi dalam hal itu. Di kitab Adabul Mufrad, Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan suatu ketika kita bisa bahas mulai hadis 102, 103, 104 sampai 120-an, 123-an kalau nggak keliru. Itu membahas tentang masalah ini, membahas tentang masalah hubungan tetangga. Saya kasih satu aja deh kan dengan supaya ini nanti ada kaitannya dengan takdir ini. Karena nanti ada orang yang melakukan kekeliruan mengatakan bahwa kekeliruan itu bagian dari takdir. Sehingga saya bersandar kepada kehendak Allah, saya nyetel sound horeg kan ya ditakdir kalau Gusti Allah toh kok repot-repot, misalnya seperti itu. Bisa terjadi seperti itu kalau salah pengertian nih. Di antaranya ada dari sahabat Miqdad bin Al-Aswad. Ini hadis yang seharusnya dengan perhatikan betul nih. Dari rentetan hadis tentang tetangga itu, ada salah satu hadis yang menyebut, kata Rasulullah kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian tentang zina? Jenengan ditanya begitu bagaimana? Bagaimana pendapat jenengan Pak Pardi tentang zina, Pak Pardi? Nah, jawabannya apa? Haramun, haram. Kita sama-sama tahu Bapak Ibu.
Rasul melanjutkan, sesungguhnya engkau berzina dengan 10 orang wanita yang jauh masih lebih ringan dosanya dibandingkan engkau berzina dengan tetanggamu, istri tetanggamu. Apa maksudnya Bapak Ibu? Bahwa tetangga itu dalam Islam itu punya kedudukan yang tinggi, dijaga kehormatannya, dijagain pagarnya, jangan malah pagar makan tanaman, pagar malah makan tanaman. Ini kepripun itu kudunen pagar si mager ya dhewe malahan mangan tanaman. Makanya ya perhatikan coba, ini bukan boleh berzina ya. Maksudnya dosa itu bertingkat-tingkat. Ya podo-podo dosa. Jangan berzina dengan 10 orang wanita yang jauh, itu Pak dosanya lebih ringan dibandingkan dengan berzina dengan istri tetangga. Kemudian Rasulullah melanjutkan, bagaimana pendapatmu tentang mencuri? Maka sahabat mengatakan haramun. Allah mengharamkan, Rasul mengharamkan. Maka Rasul menyebut sesungguhnya mencuri untuk di tempat orang yang jauh dosanya lebih ringan dibandingkan mencuri hak tetanggamu. Maka Bapak Ibu semuanya jangan perhatikan nih, di antara kehormatan orang jahiliyah, jangan lihat sejarah jahiliyah yang kita tahu Islam diturunkan di sana karena memang saking jahilnya saja punya kehormatan dalam bab itu, bab tetangga. Mereka punya kehormatan Bapak Ibu. Di zaman jahiliyah, laki-laki melihat istri tetangganya keluar dari rumah, dia tundukkan matanya sampai istri tetangganya masuk ke rumah lagi. Sebegitunya Bapak Ibu. Ikui wong jahiliyah. Lah wong Islam nih orang kaya ngono terus pripun? Makanya Bapak Ibu semuanya, nah ini saya berharap ya, mudah-mudahan jenengan sudah ngaji itu menjadi agen-agen kebaikan buat lingkungan. Wong wis ngaji ki karo tangga ya apik tenan. Ini penting Bapak Ibu, karena kalau skala terkecil tentrem itu enak. Jangan nggak kebayang punya tetangga kok memusuhi terus, niku lah repot banget, repot banget. Tonggo cerak musuhan niku pripun niku? Niku lah menyiksa sepanjang waktu. Imam Hasan Al Basri menyebut, dikatakan tetangga yang baik bukan soal mengganggu, bukan soal tidak mengganggu maksudnya. Jadi tonggo apik niku bukan masalah tidak mengganggu saja, tapi ketika diganggu dia sabar. Nah inilah fungsinya ngaji Bapak Ibu. Kenyataannya kadang-kadang di dalam bertetangga ada yang mengganggu. Jenengan yang ngaji, jenengan yang sabar maksudnya. Jenengan yang sudah belajar ngaji, jenengan yang sabar menghadapi tetangga. Imam Abu Hanifah itu Masya Allah Bapak Ibu punya sejarah yang sangat luar biasa nih. Ketika beliau wafat, tetangganya itu takziah. Ketika beliau wafat, tetangganya takziah. Ketika takziah, tetangganya kaget, kok ada ember besar untuk menampung air tetesan dari atas, bau. Kemudian tetangganya kaget, tanya, itu apa itu? Itu tampungan untuk bocoran dari luar gitu. Loh, bukankah di luar situ itu rumah saya orangnya? Bukankah itu rumah saya? Gitu. Berarti yang ngerocoy jenengan saya. Imam Abu Hanifah, keluarganya ditanya, udah berapa lama itu? Sudah bertahun-tahun. Tiap kali penuh dibuangnya di malam hari, enggak di siang hari. Saking wedi ndak tonggone ora kepenak. Baik, saking jaga perasaannya. Dibuangnya di malam hari. Kita keterocohan kayak gitu baru setengah jam ngamuk kita. Ini Bang. Makanya Hasan Al Basri mengatakan tetangga yang baik adalah ketika mendapat kegangguan dia sabar. Dan inilah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini adalah satu di antara hadis dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Makanya mempelajari kitab itu menjadi penting. Di situ ada lebih dari 600-an bab mungkin tentang adab, Masya Allah. Saya berharap mudah-mudahan jenengan jangan sampai sudah ngaji kok bertengkar sama tetangga. Jangan sampai Bapak Ibu. Jangan sampai. Di antara doa Nabi Muhammad SAW apa? Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari keburukan tetanggaku. Paham Bapak Ibu? Nek jenengan dongo koyo kono kabeh, berarti orang ono tau sing elek to niku. Paham Bapak Ibu? Jenengan berdoa malam hari, ya Allah. Doanya Rasulullah ini di salah satu hadis. Saya mohon kepadamu, berlindung kepadamu dari keburukan tetangga saya. Jenengan berdoa semua tuh.
sak gunung semuli. Berarti jangan berdoa karo doa minta kepada Allah, ya Allah jangan punya tetangga jelek, kan begitu nggih. Bayangin Bapak Ibu. Masya Allah. Maka mudah-mudahan kita semua bisa memahami ini dan bisa dipraktekkan. Jadi Bapak Ibu semuanya, penyimpangan di dalam hal takdir, termasuk penyimpangan bolehnya berbuat buruk menurut mereka, itu karena kekeliruan di bagian ini, yaitu kenapa Allah menciptakan keburukan. Nek ngono berarti aku zina ki yo elek ki yo memang kehendaknya Gusti Allah kok. Makanya nanti ada salah satu kisah nih tentang seorang laki-laki yang menangkap zaman sekarang ngeruduk bojone berzina dengan lelaki lain, ketangkep basah. Maka laki-laki yang berzina itu mengatakan, bukankah engkau beriman kepada Allah, bukankah engkau beriman kepada takdirnya Allah? Yang saya lakukan dengan istrimu itu bagian dari takdirnya Allah. Bayangin, lucunya orang ini akhirnya ridho nih, si laki-laki ini. Ya sudahlah, ngomongin bagian dari takdir meneh. Coba Bapak Ibu, berarti dia bersandar kepada takdirnya Allah atas kemaksiatan yang dia lakukan. Subhanallah. Inilah awal-awal penyimpangan. Karena apa? Karena menganggap bahwa atau dia tidak paham mengapa Allah menciptakan keburukan. Jadi kita bacakan ya. Jawabannya adalah karena Allah menghendaki sesuatu yang baik atau hikmah di balik keburukan tersebut, sebagaimana kita sudah berulang-ulang bicarakan. Terkadang hikmah tersebut diketahui oleh manusia, terkadang tidak. Ini bacaan kita terakhir kemarin ya. Jadi Rasulullah menyebutkan tidak ada keburukan bagimu. Wasaru laisa ilai, kata Rasulullah. Tidak ada keburukan di sisi Allah. Semua perbuatan Allah itu baik. Hal ini karena takdir baik dan buruk adalah berkaitan dengan makhluk. Adapun perbuatan Allah menciptakan keburukan, di balik itu ada hikmah yang Allah kehendaki. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41 yang kemarin sudah dibacakan nih, bahwa sebagian orang bikin kerusakan di bumi, kerusakan hutan dan lain sebagainya nih, sehingga kemudian dibuatlah banjir. Tujuan Allah apa? Biar orang tahu kilo goro-goro ini bangi hutan, maka terjadilah banjir. Dengan banjir itu kau merasakan kesusahan, pertanian keli hilang, sebagian mungkin malah meninggal dunia akibat banjir. Ben kowe balik menyang Gusti Allah. Tujuan Allah biar orang balik kepada Allah, tapi prosesnya dengan yang dianggap buruk. Padahal yang menciptakan keburukan dia sendiri sebenarnya, yang merusak pohon-pohon dan lain sebagainya. Jadi kerusakan berupa bencana alam yang terjadi di dunia adalah keburukan. Ya, kita tahu itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa Allah lah yang menciptakan hal tersebut. Padahal di sisi lain Allah tidak menyukai kerusakan. Maka sesungguhnya hikmah di balik kerusakan itu yang Allah kehendaki. Di Quran surah Al-Baqarah ayat 205 menunjukkan, Quran surah Al-Baqarah ayat 205 tentang Allah tidak menyukai kerusakan. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah enggak menyukai kerusakan, keburukan. Lalu mengapa Allah menciptakan kerusakan? Jawabannya karena Allah ingin membuat orang-orang yang berbuat kerusakan agar dia sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ternyata Allah menciptakan keburukan untuk menghendaki kebaikan yang ada di balik keburukan tersebut. Keburukannya adalah kerusakan bumi, adapun kebaikannya adalah orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi di bait terakhir ini dikatakan seseorang hendaknya setelah membaca sekian bacaan mencukupkan dirinya pada 4 rangkaian tahapan takdir yang sudah kita bahas di awal. Ini nanti diulang-ulang lagi. Monggo di videonya dilihat nih. Jadi kalau belajar takdir itu ngulang-ulang Bapak Ibu nih. Harus ngulang-ulang ya, dengan harus rajin nih. Kalau enggak nanti belibet nih. Jadi 4 rangkaian tahapan yang sudah kita pelajari nih, monggo dibuka ulang, dipahami ulang. Sebab jika ia keluar dari 4 rangkaian yang sudah kita pelajari, dia akan terjerumus pada penyimpangan-penyimpangan. Oleh karenanya pada pembahasan ini penulis akan menjelaskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam masalah takdir. Jadi ini penyimpangan yang sudah mafhum terjadi di dunia ini. Yang pertama penyimpangan dari agama-agama atau kelompok-kelompok di luar Islam dalam masalah takdir. Ini dikelompokkan dalam hal agama. Jadi penyimpangan dikaitkan dengan memang mereka agamanya beda, bukan Islam. Orang Yahudi, saya hanya bacakan saja ini karena saya juga nggak memahami
kitabnya mereka. Di sini disebutkan tentang menukil kitabnya mereka. Mungkin Pak Bambang lebih paham ya. Pak Bambang ngantuk tapi kayaknya. Beliau dulu dari Katolik, mungkin ada perjanjian lama kan, mungkin beliau paham. Disebutkan ya, di Taurat beberapa kali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyesal. Nah, ini ada masalah kan? Gusti Allah kok menyesal? Jadi dalam Taurat yang sudah dirubah-rubah tentu saja disebutkan Allah menyesal. Tentu penyesalan bukanlah hal yang pantas disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jebul digawe wong kuwi jebule nakal to. Jebule iki mateni to. Lah nek ngono kuwi nek ora sak tak gawe wae. Mungkin itu terjadi sama Allah? Tidak mungkin. Kita sudah pelajari yang 4. Semua di bawah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu apa yang belum terjadi, Allah tahu apa yang sedang terjadi, Allah tahu apa yang akan terjadi, Allah tahu apa yang tidak terjadi, yang jika terjadi Allah tahu bagaimananya. Masih ingat gak? Jadi nggak mungkin Allah kok menyesal. Bagaimana mungkin? Allah mengilmui seluruhnya dari awal sampai akhir. Maka Allah perintahkan kolam untuk uktub, ditulislah. Apa yang ditulis? Segala sesuatu yang terjadi dari awal sampai akhirnya. Berarti nggak mungkin Allah kok menyesal di tengah jalan. Lah gunung ledos. Nyesel jebule jadi rusak kabeh. Nah ini sesuatu yang tidak mungkin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena penyesalan menunjukkan bahwa zat tersebut tidak mengetahui apa yang akan terjadi, padahal Allah tahu apa yang akan terjadi. Berbeda dengan Islam, sebagaimana kita pelajari di dalam Islam, segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa saja yang akan terjadi, sehingga tidak mungkin terjadi penyesalan. Wong ngono menyesal, kita bisa menyesal karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Nek ngono mau ora lewat kene yo nyesal. Sebab kita nggak tahu yang terjadi di sana. Kalau Allah tuh tahu, Allah itu tahu. Makanya kita nggak boleh kan mengatakan seperti itu. Lah ngerti mau ora lewat kene, jebule lewat kene iki malah tadi carry gitu kan. Ini hanya membuat beban pada diri kita saja sebenarnya. Nah ini berikut nukilan dari perjanjian lama, kitab perjanjian lama, yaitu di Kejadian 6 ayat 5-12. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini di ayat kelimanya. Berikutnya, maka menyesalah Tuhan di ayat ke-6 bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Subhanallah, Gusti Allah pilu hatinya katanya. Ayat ke-7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ini menyimpang kan? Menyimpang. Di Samuel 1:15-11. Oh, 15-11 dibalik nih. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul sebagai raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Lucu nih, kitabnya orang non muslim itu lucu-lucu nih. Jadi kan nggak membaca kayak gini di Al-Quran kan. Jadi kayak gini dikatakan kitab nih. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalaman gitu. Subhanallah. Bahkan di kitab mereka tuh ada yang kalau dibaca di tempat umum itu nggak pantas sih, pornografi itu ada di sana. Kitab kok isinya pornografi, subhanallah. Nggak ada yang berani baca di tempat umum itu. Samuel 2 ya. 14-16. Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada God, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendengarkan penyakit sampar kepada orang Israel dan seterusnya, maka menyesalah Tuhan karena malapetaka itu. Kitab sucinya lucu gitu. Kira-kira ini firman Tuhan bukan ya? Makanya memang sudah banyak dirubah. Yang dijaga oleh Allah itu hanya Al-Quran.
Nggak mungkin kalimat-kalimat firman Tuhan kok aneh-aneh ngono kuwi. Nah ini secara prinsip mereka keliru di bagian itu. Penyesalan Allah ini berkonsekuensi pada tidak adanya takdir dari Allah. Iya. Kalau Gusti Allah menyesal berarti orang takdir. Sebab penyesalan Allah menunjukkan Allah tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sekali lagi, orang Islam kepercayaannya adalah Allah mengilmui segala sesuatu dari yang belum terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi. Kalau yang tidak terjadi itu terjadi juga Allah tahu bagaimananya. Bisa diulang? Jadi jangan harus ingat-ingat ini. Jadi kalau jangan kembali ke prinsip ini yang di awal, maka jangan nggak akan bingung. Allah tahu yang belum terjadi, Allah tahu yang sedang terjadi, Allah tahu yang akan terjadi, Allah tahu yang tidak terjadi. Kalau yang tidak terjadi itu terjadi, Allah tahu bagaimananya. Kenapa ada bagian terakhir? Masih ingat nggak? Bagian terakhir ini, ketika orang mengatakan, ketika orang-orang dimatikan, qala rabbirji'un, kembalikan saya ke dunia ya Allah. Maka Allah jawab apa? Kana. Sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailah. Itu tuh kalimat yang kamu ucapin aja. Maksudnya ketika orang mati kemudian minta balik, nanti kalau balik saya mau sholat, mau sedekah, mau ini, mau itu yang baik-baik itu loh. Kata Allah enggak. Nanti kalau kalian kembali lagi ya kayak gitu lagi. Berarti tahu nggak Allah yang akan terjadi? Sesuatu yang tidak terjadi, kalau terjadi Allah tahu bagaimana yang maksudnya. Itu ayat itu tuh. Jelas gitu. Ini kurang betul terjadi nih kok. Orang dibalikin menetot ke dunia. Andai pun dibalikkan ke dunia, Allah tahu bakal ngapain kamu tuh. Itu maksudnya. Subhanallah, masya Allah. Jadi ilmunya Allah itu sangat luas, sangat luas. Sekarang orang Nasrani, perihal keyakinan kaum Nasrani terhadap takdir, di sini dikatakan penulis belum memeriksa secara jelas tentang keyakinan mereka. Tetapi sebagian para ulama menyebutkan bahwa sebagian kaum muslimin terpengaruh dengan akidah mereka, seperti halnya Ma'bad al-Juhani dan yang lainnya. Ini yang terpengaruh orang besar nih. Para ulama menyebutkan bahwa sebagian kaum Nasrani menetapkan takdir dan sebagian lainnya menolak takdir. Mereka yang menetapkan takdir seperti halnya Jabariyah dan mereka yang menolak takdir seperti halnya Qadariyah. Nanti kita bahas. Bahkan disebutkan bahwa kelompok Qadariyah Hullah, Qadariyah ekstrim itu terpengaruh dari keyakinan Nasrani terhadap takdir. Bismillah. Nanti kita bahas di bagian Qadariyah dan Jabariyah. Sekarang ahli filsafat. Ahli filsafat ini banyak orang pintar biasanya di sini nih. Ahli filsafat ya, orang pintar nih keblinger nih. Teman saya dulu ada nih, waktu di SMP itu pintar, masya Allah nih. Masuk ke UGM. Bukan UGM ya, UGM nih filsafat. Tapi kok terus terakhirnya nggak tahu, jadi kok jadi konyol ini kowe, rambutnya gondrong, terus memiliki kehidupan yang nggak jelas. Ya orang kalau umum melihatnya ya gemblung, itu kok jadi kayak gitu. Saya nggak tahu ya salahnya di mana nih. Walaupun secara kita lihat dalil memang filsafat itu membahayakan, gitu. Tapi kan tentu saja filsafat dipelajari di kampus mestinya nggak membahayakan lagi. Punya filsafat yang keliru yang membahayakan, tapi kok ada produk seperti itu nih. Termasuk mungkin di yang sekolah di IAIN juga nih, yang jurusan filsafat itu juga banyak kan yang mengalami perubahan pikiran. Iya, kalau rektornya saja sempat mengatakan apa, musuh Pancasila paling dahsyat adalah agama lah. Kebalik-balik kan itu, balik-balik buat itu. Orang pinter tapi kebalik-balik nih pripun. Ada yang filsafat itu bahaya nih. Kalau nggak benar mempelajarinya, ya. Ini kalau yang pintar kalau profesor itu, masya Allah, ya. Gusti Allah mantu, la ilaha illallah. Jadi pernah dengar gitu? Itu kan produk dari IAIN. Gusti Allah mantu, Gusti Allah sudah mati. Subhanallah. Bahasanya kok mengerikan banget, ya. Jadi ini dengan bedanya sekolah ke Putro. Agak-agak dipilih-pilih di jurusannya. Khawatir nanti begitu, nanti melawan jenengan nanti. Ahli filsafat meyakini bahwa Allah hanya mengetahui dengan ilmu global, bukan dengan ilmu yang terperinci.
Ini ahli filsafat begitu. Allah tahunya global-global aja. Perinciannya Allah nggak tahu. Inilah keyakinan yang diyakini oleh Ibnu Sina. Hebatnya Ibnu Sina kurang betul apa? Ini tokoh kedokteran. Makanya ini keadilan Allah, Bapak Ibu. Jenengan yang punya putra rapatio pinter, lah bisa jadi itu yang jadi berkah buat jenengan, Bapak Ibu. Nggak tentu yang pinter yang bakal jadi investasi jenengan di akhirat, belum tentu. Allah itu adil. Yang penting itu kita menyikapinya benar, Bapak Ibu. Gitu. Ya, namanya kita mendidik anak kadang-kadang marah, kadang-kadang pengen baik lah intinya. Tapi kalau saya melihat nih orang-orang yang mohon maaf anaknya kekurangan, itu justru saya lihat kayaknya mereka tuh pasrahnya ke Allah banget. Ya, sudahlah lu anak punya ini iki. Masya Allah nih. Saya kadang-kadang kalau lihat tetangga saya nih, tetangganya Pak Rintok dekat sama Pak Rintok. Mbahnya barusan meninggal kemarin, punya anak yang kurang begitu. Kalau diantar ke SLB gitu, saya lihat kok itu eman banget ibu nih, ya Allah. Padahal kadang-kadang ada orang yang anaknya normal aja, gitu kan? Coba ngelingi, nah ibu itu kayak gitu, dirawat, diantar, dieman, bayangin. Jangan-jangan tuh, karena emannya itu dimasuk surganya Allah. Sementara orang yang anaknya ya cukup pinter, nilainya songo, pulang ke rumah nilainya 9, ditanya apa? Gue itu piro 9, sehingga tuh 10 wong piro. Ayo stres anaknya diri. Gini apa nggih? Sering kita kayak gitu. Temannya Abdullah itu yang nilai tertinggi 27, sekian hampir 28. Sama ibunya datang loh, matematikamu kok ora 10. Udah 9,6. Matematikamu kok ora 10. La ilaha illallah. Niku pripun niku? Kita jangan orang gantung diri untung niku. Sementara sisi lain kita melihat orang Allah itu melembutkan hati orang justru kadang-kadang dengan kekurangan, Bapak Ibu. Dan ini benar, Bapak Ibu. Ini benar, ini saya merasakan ketika longgar bisa bikin rumah bagus, kendaraan bagus, dan lain sebagainya. Sepertinya hal-hal kelembutan seperti itu nggak dapat ya saya. Ketika saya harus ngontrak rumah lagi, itu ada, ya Allah, saya itu bukan siapa-siapa. Saya itu nggak ada apa-apanya. Begitu perasaan itu tuh dipaksa ada di dalam diri kita, Bapak Ibu. Makanya kadang-kadang kekurangan itu justru merawat kita. Demi Allah, Bapak Ibu. Kadang-kadang kekurangan itu merawat kita. Masya Allah. Jadi Ibnu Sina, ini saya bicara orang pintar nih. Ternyata juga keliru nih dalam hal itu. Oleh karenanya Imam Al-Ghazali ini rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Tahafut Al-Falasifah, ia mengkafirkan Ibnu Sina karena 3 kesalahan. Salah satu kesalahan tersebut adalah keyakinan ini, yaitu meyakini bahwa Allah itu hanya tahu yang global, terperincinya Allah nggak tahu. Tentunya keyakinan ahli filsafat ini bertentangan dengan takdir yang berkonsekuensi bahwa Allah harus mengetahui segala sesuatu secara terperinci, seperti kita awal bahas bahwa seperti arsitektur yang merancang segala sesuatu. Ketika dia membangun rumah, maka dia merancang dengan RAB-nya, dengan perhitungannya, detail secara terperinci. Lah kok malah Gusti Allah dianggap orang ngerti secara terperinci, itu pripun. Lalu berfirman di dalam Quran surah Al-Qamar ayat 49 dalilnya. Quran surah Al-Qamar ayat ke-49. Inna kulla syai'in khalaqanahu biqadarin. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, qadar itu ukuran. Sesuai dengan qadarnya. Berarti Allah mengilmui apapun yang ada di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala tahu secara terperinci dan Allah lah yang menakdirkannya. Gitu nggih. Jadi orang filsafat kekeliruannya di situ. Orang musyrikin Arab meyakini adanya takdir, akan tetapi mereka menjadikan takdir sebagai dalil untuk melegalkan kemaksiatan mereka. Ini yang saya sebut tadi di awal. Hal ini seperti mirip dengan apa yang dilakukan oleh kelompok Jabariyah ekstrim. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-An'am 148. Quran surah Al-An'am ayat ke-48. Sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'.
Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Jadi di dalam ayat ini dikatakan orang-orang musyrik berkata, jika Allah menghendaki tentu kami tidak akan mempersekutukannya. Orang musyrik, orang percaya kalau Gusti Allah mengatakan, jika Allah menghendaki tentu kami tidak akan menyekutukannya. Nek Allah berkehendak, ya tentu saya kan enggak musyrik. Dasar-dasarnya Gusti Allah menghendaki saya musyrik. Dia mengatakan seperti itu. Coba jangan perhatikan ya. Itu berarti bersandar kepada takdirnya Allah untuk sesuatu yang keliru. Dia musyrik, dia mengatakan nek Allah berkehendak gelemlah aku ora musyrik. Jadi ini aku musyrik, ini salah kayak Gusti Allah, wah ya salahnya aku. Gitu nggih. Begitu pula nenek moyang kami, kata dia. Dan kami tidak akan mengharamkan apapun. Demikian pula orang-orang sebelum mereka yang telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini disebutkan bahwa orang-orang musyrikin Arab mengakui bahwa perbuatan mereka melakukan kesyirikan ataupun tidak adalah atas kehendak Allah. Dalam hal itu betul enggak? Dalam hal itu sama dengan kita nggih. Seluruhnya atas kehendak Allah, betul di situ. Betul nggih? Tapi kemudian jadi salah ketika jadi di sini seakan-akan mereka berkata kami berbuat syirik adalah karena kehendak Allah. Ya kan? Mereka berdalih dengan takdir untuk melegalkan kesyirikan dengan menunjukkan bahwa kesyirikan yang mereka lakukan adalah atas kehendak Allah. Allah pun bantah. Nah ini bantahannya ini perlu jangan pahami. Allah bantah perkataan mereka tersebut dengan menjelaskan bahwa hal yang demikian itu telah dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka untuk mendustakan para rasul. Di dalam Quran surah An-Nahl ayat ke-35. Jangan perhatikan nih. Jadi ketika kita belajar tentang kitab tauhid, kan jangan baca tentang An-Nahl 36. Bahwa setiap kaum diberi rasul. Ini di ayat ke-35-nya, ayat sebelumnya bahas ini Bapak Ibu. Dan orang musyrik berkata, jikalau Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia. Ini kata Allah. Baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Subhanallah. Demikianlah yang diperbuat oleh orang sebelum mereka. Bukankah kewajiban para rasul hanya menyampaikan amanat Allah dengan jelas? Kandungan dari ayat ini sama seperti keterangan sebelumnya, bahwa sebagian orang berdalil dengan takdir untuk membenarkan perbuatan dia yang keliru. Maka coba jenengan terapkan pada diri sendiri. Sebagaimana sering saya katakan, jenengan tadi mau berangkat sholat subuh atau tidak, ada yang maksa? Ada yang maksa enggak? Kan enggak. Pak Parti mau berangkat sholat subuh atau tidak, kan terserah Pak Parti. Iya enggak? Kok kemudian Pak Parti menyalahkan Gusti Allah? Kan lucu. Jadi kita tuh ada kehendak, walaupun kehendak kita di bawah kehendak Allah, tapi jenengan rasakan coba. Ya kan? Saya mau ngambil ini atau tidak kan terserah saya. Nggak ngambil kok saya. Saya ngambil kok saya. Itu kan di bawah kehendak kita, ya enggak? Bahwa kehendak saya ini di bawah kehendak Allah, ya. Tapi jangan rasakan pada diri sendiri, sehingga ketika jangan mengatakan kekeliruan itu disadarkan kepada Allah, ya bagaimana? Kebalik-balik jadinya. Gini apa nggih? Sekali lagi sebagai gambaran yang mudah. Jenengan mau tahajud atau tidak, ada yang maksa nggak? Nggak ada gitu Pak Ibu. Gitu? Jenengan mau bangun silahkan, enggak juga silahkan. Allah berikan konsekuensinya. Nek bangun ada dapat pahala dan nek orang tangi yo, itu terserah kalian. Kalian mau berzina atau tidak pilihan, ya kan? Mau ngambil zina pilihan, nggak ada yang maksa. Jadi ketika orang-orang kafir mengatakan saya melakukan ini karena kehendak Allah ya betul. Tapi kita mulai kalian tuh diberi pilihan untuk berkehendak dalam kehendak yang terbatas. Allah tahu saya bakal ngambil tuh, Allah tahu. Tapi kita harus tahu posisi kita. Makanya ketika Suraqah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang amal, jawaban Rasulullah masih ingat, beramallah karena sesungguhnya engkau akan dimudahkan menjalani takdirmu. Nah ini penting, ini bagian penting ini. Nek ngono, saya kalau mau masuk surga, ya saya enteng-entenglah di dalam kebaikan. Karena ternyata untuk masuk surga akhirnya harus baik, ya kan? Kita sepakat di hadis arba'in kemarin kita pelajari, hadis nomor 4, ya, bahwa manusia itu akan dimudahkan menjalani takdirnya. Kemudian ada orang baik, elek, mlebu neraka.
elek, api masuk surga. Ada begitu kan? Berarti kesimpulannya apa? Nek pengen mlebu surga kudu api. Wong sing elek we tutupnya harus baik untuk masuk surga, paham? Sing api, elek masuk neraka. Berarti nek akhir elek masuk neraka. Sing elek untuk masuk surga disarati api disi baru masuk surga. Persoalannya kita nggak tahu ujung kita, gitu. Kita tuh nggak tahu ujung kita, Bapak Ibu. Nanti hari ini kita mati kan bisa aja, ya kan? Maka kita anggaplah ini hari terakhir kita, kita anggaplah ini jam terakhir kita, sehingga kita akan terus menghisap diri kita. 1 jam terakhir saya ngapain? Ditimbang lagi nih. Ketika ditimbang, oh sejam terakhir api apa ini timbang banyak baiknya apa banyak buruknya. Berhentilah di waktu duhur. Jadi dengan duhur ke masjid, menengadahkan tangan, ya Allah mohon ampun terhadap apa yang keliru dari subuh sampai duhur, ya Allah alhamdulillah terhadap apa yang baik-baik. Sampai asar berhenti lagi, ya Allah saya mohon ampun kepada Engkau ya Allah atas apa yang terjadi duhur sampai asar terhadap kesalahan, ya Allah semoga amal saya diterima. Maksudnya apa? Ini supaya timbangannya baik terus kita itu. Terpaksa mati dalam kondisi penutup yang baik sehingga masuk surga. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Makanya ya Masya Allah ya. Kita tuh harus begitu terus tuh tahap-tahapnya, menganggap bahwa ini hari terakhir kita. Kata Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu bergantung kepada akhirnya. Nah ini persoalan, persoalan hati nih Bapak Ibu semuanya. Pokoknya ikhlas cari ridho Allah, ikhlas cari ridho Allah. Jadi dengan duduk ikhlas cari ridho Allah. Kalau jangan ikhlas dengan siapapun, dengan ngaji, insya Allah longgar hatinya. Nah itu kekeliruan orang musyrik. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang Qadariyah ekstrim. Nah ini yang sering harus kita agak dalami tentang Qadariyah dan Jabariyah. Saya dulu bingung di bagian ini Bapak Ibu. Saya ketika belajar ini, saya bingung di bagian Qadariyah dan Jabariyah ini. Makanya insya Allah mudah-mudahan dengan bingungnya saya waktu itu, sehingga kemudian saya pelajari dalam, saya jadi bisa merangkai dengan lebih sederhana insya Allah. Karena orang sebenarnya banyak di sini nih, banyak di Qadariyah dan Jabariyah kelirunya. Bahkan orang pintar pun di sini nih kelirunya, banyak di sini. Makanya mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa memahami, dan mudah-mudahan kita betul-betul mendapatkan rahmat Allah di sisa umur. Kita berharap betul mudah-mudahan kebaikan selalu menyertai kita, kemudian anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, sehingga perjuangan kita di dunia akan diteruskan oleh anak-anak kita dan menjadi investasi yang jariah untuk kita. Demikian Bapak Ibu semuanya. Sebagaimana biasa sekarang Abdul itu masuknya agak lebih pagi, jadi saya jam 6 sudah harus selesai insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.